Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. IKN itu sudah ada undang-undangnya, Bahwa sampai sekarang ternyata belum ada satupun investor asing yang berkenan menanamkan modalnya di IKN. Ada apa ini? Tentu bisa saja ini dikarenakan pihak asing sampai sekarang belum memandang bahwa IKN itu begitu menjanjikan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda mendoakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemirsa yang telah melakukan subscribe terhadap channel YouTube Bustami Narda Official ini, saya mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dibalasinya dengan pahala yang berlipat ganda kepada pemirsa. Sahabat BN, akhir-akhir ini mencuat pembukaan persoalan IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu menjadi perdebatan semenjak Capres Anies Baswedan mengemukakannya dalam suatu kesempatan. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Akan tetapi pendapat ini tampaknya mendapatkan sanggahan dari para pejabat di pihak penguasa. Dan juga kemarin ini ada malah dari Presiden Jokowi sendiri tanggapannya. Berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu Terakhir ya, menimbulkan Mas. ketimpangan, Pak. Gimana? Terakhir ya. ketimpangan justru kebalikannya. Kita ini tidak Terakhir ingin ya. Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan Ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini
kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Benar tentunya ini sudah menjadi undang-undang. Tetapi jika nanti yang menjadi Presiden Republik Indonesia bukan orang yang bisa diatur-atur oleh presiden pendahulunya atau oleh rezim pendahulunya, maka undang-undang tentu bisa direvisi. Undang-undang IKN ini pun sudah mengalami revisi. Undang-undang KPK saja yang begitu banyak dulu berbagai pakar, berbagai tokoh masyarakat, berbagai elemen bangsa ini termasuk mahasiswa yang melakukan demo unjuk rasa agar undang-undang itu tidak direvisi karena diyakini akan membuat KPK lemah, malah direvisi oleh rezim sekarang. Jadi tidak mutlak kalau kita perhatikan, kalau hanya berpegang dengan alasan bahwa IKN telah menjadi undang-undang. Tetapi yang paling penting tentunya kita berpegang bahwa IKN itu adalah kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan Indonesia secara keseluruhan. Itu baru bisa nanti dikatakan bahwa IKN itu perlu dilanjutkan. Tetapi kalau hanya berpegang dengan bahwa dia telah menjadi undang-undang, undang-undang dasar saja kemarin ini sudah hampir-hampir berubah tentang masa jabatan presiden. Apalagi ini undang-undang. Jadi artinya IKN ini harusnya bisa penguasa sekarang atau bisa pemerintah memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bukan ini proyek untuk kepentingan politik, bukan ini proyek untuk kepentingan kelompok, bukan ini proyek untuk kepentingan nama seseorang. Bukan itu hendaknya. Tapi benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sahabat BN, ini tentu saja berkaitan dengan komitmen pemerintah. Ini yang menjadi persoalan selama ini bagi rakyat, komitmen pemerintah yang sering berubah-ubah. Kita masih ingat pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo, kalau kita tidak keliru, mengatakan pembangunan IKN ini tidak akan membebani APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tentu rakyat senang kalau pembangunan IKN yang begitu besar dananya mencapai 466 triliun. Senang hati rakyat kalau itu, karena IKN tidak akan membebani APBN, tidak akan membebani uang rakyat pembangunannya. Tetapi komitmen dari pemerintah akhirnya berubah pula. Pada tahun 2022, Presiden mengatakan lagi bahwa diambilkan juga dari APBN. Sehingga waktu itu ada ketentuan pada tahun 2022 kemarin itu, dana dari pembangunan IKN ini sekitar 20% atau 89,4 triliun itu dari APBN. Yang sekarang kalau kita tidak keliru telah terrealisasi sekitar 65 triliun. Di samping uang rakyat dari APBN yang diambilkan 89,4 triliun, juga akan diambilkan dari uang BUMN atau dana dari BUMN sebesar 170
23,2 triliun. Kalau dana dari BUMN berarti uang rakyat juga. Sebab ini perusahaan pelat merah. Baru ditambah dengan dana dari pihak swasta 253,4 triliun rupiah. Jadi jumlah seluruhnya dana yang akan dihabiskan oleh pembangunan IKN ini sebesar 466 triliun rupiah. Jadi yang jadi persoalan sekarang ini tampaknya memang yang pertama, IKN ini perlu diyakini oleh seluruh rakyat bahwa pembangunannya benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepentingan politik, bukan kepentingan untuk pencitraan, bukan kepentingan untuk nama besar seseorang untuk diingat nanti sekian ratus tahun ke depan bahwa di waktu kepemimpinan Presidennya Pak Jokowi dibangunlah yang namanya IKN. Tetapi harus diyakinkan rakyat bahwa IKN ini untuk kepentingan seluruh Indonesia. Katakanlah IKN ini untuk pemerataan pembangunan, untuk menciptakan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Dan ini hendaknya harus bisa pemerintah meyakinkan rakyat apakah benar-benar nanti IKN ini untuk Indonesia sentris. Apakah benar-benar untuk itu? Apakah tidak hanya sekedar untuk mencapai ambisius dari penguasa saja untuk bisa dikenang, untuk bisa dijadikan pencitraan. Jadi sekali lagi, kalau IKN ini hanya berpegang pemerintah bahwa ini perlu dilanjutkan sampai kapanpun karena ini sudah menjadi undang-undang, undang-undang mana yang tidak bisa direvisi. Sekali lagi, undang-undang KPK saja yang begitu dibutuhkan direvisi juga. Dan kesan revisinya malah bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi menjadi opini di tengah-tengah publik untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kelanggengan kekuasaan malah terkesan oleh rakyat. Kenapa tidak? Dengan direvisinya undang-undang KPK ini, bicara kita sebentar tentang KPK dulu. KPK yang dulunya mandiri, KPK yang dulunya bertanggung jawab kepada rakyat, sekarang KPK berada di bawah presiden. Pegawai-pegawai KPK yang dulunya mandiri, tidak tergantung, tidak berteduh, tidak dipayungi oleh Kementerian Pan-RB, sekarang sudah dipayungi oleh Menteri Pan-RB. Jadi dia sudah ASN. Kalau dia sudah ASN, bagaimana dia mandiri lagi? Ketua KPK-nya harus tunduk kepada presiden. Pegawainya ASN tunduk kepada Kementerian Pan-RB. Kalau terjadi korupsi, misalnya di kementerian, apakah tidak susah para penyidiknya yang adalah ASN untuk menciptakan independensinya di dalam mengungkap satu kasus? Ini contohnya saja. Jadi dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan kelihatannya adalah pemikiran dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang untuk bangsa dan negara ini. Sampai sekarang terbukti belum ada satupun investor asing yang berkenan menanamkan investasinya di IKN. Bayangkan sampai sekarang.
pihak swasta dalam negeri atau investor dalam negeri, kita tidak tahu entah berapa ada, entah banyak, entah sedikit, ataukah belum ada juga. Kan kita tidak tahu pasti. Tapi yang jelas sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi baru lalu, bahwa sampai sekarang ternyata belum ada satupun investor asing yang berkenan menanamkan modalnya di IKN. Ada apa ini? Tentu bisa saja ini dikarenakan pihak asing sampai sekarang belum memandang bahwa IKN itu begitu menjanjikan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ditambah lagi dengan pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta beberapa hari lalu yang mengatakan ASN yang berkinerja tak baik akan dipindahkan ke IKN. Waduh, ini tentu membuat image IKN di mata investor asing akan menjadi terkesan sangat jelek sekali jadinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.